Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini ada untuk cek fisik CPIB di Patlet Lele, Dusun Katerban, Desa Sekar Alas, Kecamatan Widodaren. Apa namanya pembenihannya? Iya. Kegiatan unit pembenihannya. Iya. Itu kan dari sini Pak ya akses Iya. masuknya. Iya. Berarti tempat pencuci tangan dan pencuci kaki harus ada di depan, paling depan. Oh, nanti kita harapkan nanti di situ siap, ada siap. pencuci tangan sama pencuci kaki. Nah, pencuci tangan ini tidak perlu harus yang tetapi secara persyaratan minimal ada ya, misalkan contohnya pakai apa namanya galon atau apa yang pokoknya fungsinya itu benar-benar bisa untuk mencuci tangan siapapun yang mau masuk. Terus yang berikutipun terus kedah enten apa yang namanya pemagaran unit pembenihan. Unit pembenihan harus dipagar, jadi akses keluar masuk itu harus cuma satu pintu istilah ibunnya saya. Kemarin kan baru 5 ini Pak, terus ditambah penambahan 4, jadi akhirnya ini belum sempat pagar keliling belum sempat. Tapi setidaknya nanti bisa diperbaiki untuk pemagaran keliling ya Pak nggih. Pagar keliling nggih. Pemagaran unit bottomnya. Terus sumber air pun ada di belakang. Nggih. Monggo. Nggih. Sini apa lewat sini? Nggih. Iya. Berair alat ada di belakang, Bu. Nggih. Kalau ini. Ini Mbak Yu, enggak. Mari. Ini Mas. Nggih. Ini ditarik sama sanyo masuk atas sirkulasi nggih. Tandon dari tandon baru masuk ke nggih. Distribusi ya. Nah, jadi ini sumber airnya dari sini. Iya. Ditarik jadi tanah. Air tanah nggih Pak nggih. Iya. Langsung naik masuk. Masuk tandon masuk. Masuk tandon dulu. Iya, nggih. Tandon baru dari tandon. Nggih. Sana. Terus alatnya jenengan. Nggih. Nggih, alat kali jauh. Pembenahan, Pak. Alhamdulillah kok. Iya. Ini ukuran untuk gudang pakan sama gudang alat. Terus ini kalau untuk grading ini nanti di saringan-saringannya. Ini masukannya Pak ya. Ya. Jadi nanti tolong diupayakan penempatan itu disarankan atau diinstruksikan supaya berbeda Pak antara peralatan sama pakan. Jadi siap. Untuk misal salah satu contoh aja, untuk sementara misalkan belum ada ruangan atau apa, itu nggak apa-apa sebetulnya, bisa disiasati. Misalkan salah satu contohnya kayak pakan ini nanti ditaruh di tempat tersendiri Pak, misalkan di dalam ember apa-apa, tetapi yang penting tidak dijadikan satu Pak. Siap. Jadi jenengan nanti bisa menaruh ini di tempat yang lain. Artinya dia benar-benar terpisah antara tempat untuk menyimpan alat dan tempat untuk menyimpan pakan gitu. Termasuk gini, kalau di sini kan dari yang sudah kan tidak terdeteksi adanya penggunaan obat. Nah, di sini kan nggak pakai obat juga Pak, atau pakai obat Pak? Nggak pakai obat. Nah, misal suatu saat nanti pakai obat,
yang paling penting obat itu yang pertama harus terdaftar dulu, harus yang sudah terdaftar BPOM. KAP. Oh, iya, iya. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu menyimpannya nggak boleh Jadi di satu. satu. Oh, iya. Jadi Harus barang-barang yang bisa berkontak terpisah nggih, gitu Pak, dari terkontaminasi harus supaya enggak kontaminan dengan nggih. bahan-bahan yang lain, terutama obat-obatan atau bahan-bahan kimia yang sifatnya itu bisa istilahnya mengkontaminasi Nggih. bahan-bahan yang lain, ngaten Pak nggih. Nggih, nggih. Nah, itu satu, jadi Ya. nggak apa-apa. Nah, jadi kalau untuk apa namanya tadi yang tandon, Iya. yang dari tandon itu setelah dari tandon kan masuk ke ini Pak nggih, Iya. ke didistribusikan kan. Iya, distribusi. Nah, ya, Jadi kita air bersih Pak. Jadi kemarin kan teman-teman masih sirkulasi pakai yang di samping ini kan. Terus akhirnya kita 1,5 tahun lebih itu kami coba air bersih. Ternyata tingkat kegagalannya kecil. Hampir alhamdulillah setengah tahun ini kami ada profit. Sehingga alhamdulillah bisa nambah kolam dari 5 menjadi 9. Gitu, itu kan hari ini rasa syukur. Betul Pak. Gini. Makanya salah satu tujuan kita menggunakan sistem kayak penilaian seperti ini Pak. Jadi JPIP itu salah satu fungsi baiknya itu bisa digunakan untuk mengontrol Pak. Jadi karena kita melihara barang hidup segala macam, jadi tidak seperti kita itu mencetak kayu atau maaf ini Bapak kan di perusahaan gedung nih ya. Ya. Nah, kalau di situ bisa dihitung Pak. Iya. Tapi kalau barang hidup nggak bisa. Nah, salah satu keuntungan kalau kita menerapkan JPIP itu Pak, kalau ada sesuatu yang sifatnya tidak sesuai, itu istilahnya bisa tertelusur. Jadi kita bisa melihat di mana kira-kira yang bisa atau yang sebagai penyebab menurunnya ini, sehingga harapannya ke depan itu kita bisa memperbaiki terus. Jadi siapa tahu dari 9 terus jadi 8. Alhamdulillah. Amin. Berkah. Nah, jadi kita coba kita angkat perikanan ini bareng-bareng. Jadi kita kerjasama. Jadi apa yang istilahnya apa yang kita bisa kita informasikan, siapa tahu nanti teman-teman di sini semua, nah termasuk terutama Bapak nanti bisa lebih lebih memanfaatkan lebih bagus lagi Pak. Jadi untuk yang ini tadi ke sini kita coba ke sana Pak. Untuk lihat ininya Pak. Nah, punten. Jadi air ini setelah dipakai ini dibuangnya kemana Pak? Jadi tadi Mas. Ada saya. Ini yang indukannya. Oh, ini tetap induknya ya. Indukan itu ya. Ini induknya. Jadi misalkan habis dipijahkan diseleksi dipijahkan di sini nggih. Sana nggih. Terus pendedarannya sana, terus gradingnya di sana. Grading sana. Nggih, monggo nggih. Terus untuk anunya Pak untuk nggih masuk sini nih. Monggo. Nggih. Nggih. Pemilangan untuk tadi diayak untuk ini baru sementara ini baru. Ini untuk air buangannya. Buangan yang masuk. Dari tempat-tempat yang lain juga masuk ke sini Pak? Ya, yang sini sama situ Pak. Oh, yang gitu. Baru tak masukkan sama sana. Oh, itu yang anu ya, yang unit baru. Unit baru untuk pendedaran masuk sana, ini khusus pemijahan masuk sini, baru masuk ke sirkulasi. Tolong di foto. Sudah. Nah, jadi Bapak, yang disarankan Bapak jadi pada prinsipnya begini. Pada prinsipnya itu kalau ini maaf ini kita Pak enggak menggurui Pak. Nggih, sharing malah keresan untuk jadi kita kelanjutannya. Istilahnya sharing Pak. Iya, siap. Saling memberikan masukan nggih. Nggih. Yang diinikan Pak, yang distandarkan untuk di JPIP. Jadi prinsipnya itu kita ngambil air kan airnya bagus Pak ya. Iya. Nah, konsepnya
kita ngambil air dari alam ini yang bagus, kita upayakan pada saat kita balikkan lagi setelah kita gunakan itu dalam kondisi baik lagi, supaya apa, tidak merusak lingkungan, kemudian tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk seperti ini kan prosesnya udah bagus, tetapi akan lebih bagus lagi Bapak kalau misalkan di sini nanti dibikinkan istilahnya teman-teman itu kolam limbah. Berarti lebih besar itu? Ya, lebih besar sedikit aja karena ukurannya sebetulnya kan disesuaikan dengan kapasitas produksi ya Pak ya. Jadi semakin besar ininya harus semakin besar. Tetapi kita juga memaklumi teman-teman yang di istilahnya ini kan kayak UGR, unit pemberdayaan rakyat kan, artinya tidak terlalu dalam skala yang gede banget. Meskipun Bapak mampu, tapi fisik yang ada itu tidak terlalu banyak menggunakan air, tidak terlalu besar, sehingga Bapak tetap perlu membuatkan semacam kolam limbah. Misal ini salah satu contoh aja, supaya ada gambaran, tapi nanti desainnya monggo. Jadi ini diperbesar dikit Pak, diperpanjang dikit gitu loh ya Pak ya. 1x1. Nah, misalkan kalau 1x1 kegedean kali ya Pak ya. Ya, sayang ya tempatnya. Ini nggak apa-apa Pak, segini aja nih Pak. Oh gitu ya. Cuma diperpanjang aja. Oh, gak panjang. Diperpanjang mawon. Siap. Nah, nanti dari sini berarti kan air ini yang dari pemijahan ini kan dia keluar ke sini nih Pak. Begitu keluar, mengendap dulu ya. Dia sempat diendapkan. Nah, mengendap dulu sebelum kita ke sungai. Oh iya, siap. Nah, lebih bagus lagi di sini itu dikasih misalkan dikasih tanaman-tanaman eceng gondok, atau kalau nggak tahu di sini masih banyak kerang nggak Pak? Kayak apa ya, kerang kali itu, suka kekerangan itu. Ini eceng gondok yang eceng gondok. Ya kalau di sini masih banyak kayak kekerangan kali, nggak apa-apa, itu bagus untuk biofilter istilahnya. Jadi minimal ada upaya-upaya untuk mengembalikan air ini tidak normal lagi, kotor-kotor amat gitu. Meskipun prosesnya belum sempurna, harapan kita sih nanti Bapak lebih menyempurnakan lagi. Tapi untuk sementara minimal itu dulu lah. Nah, nanti sambil jalan nanti kita bisa memperbaiki lagi, kita bikin lebih bagus lagi, lebih besar lagi kan. Gitu. Tapi setidaknya sekarang dibikinkan itu Pak yang Silmawon gitu. Jadi ini untuk tindakan perbaikannya itu ada before after gitu ya. Sudah. Jadi Bapak foto dulu. Sebelum terus nanti di perbaikannya. Sudah kan baru difoto lagi. Iya, siap. Nggih. Mau perbaikan juga Pak. Iya. Mau perbaikan juga. Oh, kebetulan ini berarti. Ini difoto ya kan, nanti dipanjangnya foto lagi. Sebelum dan setelah diperbaiki. Oke. Pokoknya tinggal foto ada keterangan di bawah kan. Siap. Misalnya tandon atau kurang besar. Ya. Pembuangan limbah. Pengendapannya yang belum. Nggih. Untuk dari diri. Mau dibikin kayak gitu. Jadi keluar satu-satu, nanti sini ada kayak lebih gitu. Ada endapan ya. Konsepnya itu air itu setelah dipakai jangan langsung dibuang. Harus mengendap. Awal dulu kan ngasih makan, ngasih apa kan, berarti kan minimal kita endapkan gitu kan. Nah, terus air itu otomatis mengandung banyak kandungan bahan organik kan. Nah, itu minimal ada kayak contohnya upaya kita untuk ngasih semacam kayak eceng gondok atau apa. Jadi nanti kan keserap Pak. Nah, meskipun enggak semuanya terserap, minimal kita atau Bapak sudah punya upaya untuk memberikan sesuatu yang ya mengurangi lah resiko, menormalkan kembali itu dampak lingkungan. Kalau yang berikutnya kayaknya ditingkat lagi deh. Iya, insya Allah. Oke. Nah, itu kan sudah mulai. Itu yang sana. Ya, untuk pendedaran. Apartemen benih. Oke. Ini yang untuk grading ya. Grading ya. Ya. Terus Pak, satu lagi. Jadi yang bagus gitu ya, yang bagus
itu setiap apa namanya, setiap sarana produksi. Jadi contohnya kan kalau yang ini kan pendedaran gitu Pak. Iya. Kalau yang itu kan apa ini Pak? Yang... Ini pemijahan, itu pendedaran nanti. Oh, ya, sementara kan ya. Nanti kalau sudah kalau sudah diayak kan belum diayak, nanti dipilahkan. Kalau misalkan sampai seperti ada satu di dalam ini kan ada istilahnya di sini untuk pemijahan, ya, karena untuk pendederan ya. Yang bagus itu ada penyekatan Pak. Dilakukan penyekatan antar ruang produksi, istilahnya itu gitu Pak. Jadi kalau ini kan namanya ruang produksi untuk pemijahan, untuk pemeliharaan induk, ini untuk pendederan gitu kan. Sebetulnya yang paling bagus itu ada penyekatan atau pembatasan. Nah, pembatasan kembali lagi Pak, kami tidak jangan sampai memberatkan teman-teman UPR. Jadi pembatasan itu yang paling penting ya memang berupa batas, enggak harus permanen. Misal ini contoh, oh saya punyanya ini Pak, apa namanya, asbes, ya bikin aja dengan asbes. Oh kemahalan Pak. Atau gimana, ini kalau gini Pak, kalau gini Pak, ini nanti disekat, ya garing itu kan tinggal. Jadi penyekatan ini pokoknya diukur, disesuaikan dengan kemampuan teman-teman yang ada di UPR. Jadi artinya tetap nanti ada penyekatan untuk penyekatan kita antara pemijahan ini saya foto nih. Jadi nanti jangan lupa nanti tetap koordinasi sama Mas Bangki, sama teman-teman di sini, sama Pak Mas Fanti. Nanti kalau tindakan perbaikannya itu harus ada foto sebelum jenengan pasang, setelah jenengan pasang. Nanti kan dikirimkan ke kami. Setelah itu baru nanti kami bawa ke pusat untuk dievaluasi. Jadi saya mohon maaf, jadi yang menentukan kelulusan itu sebetulnya bukan kami yang datang Pak, tetapi nanti ada rapat tim teknis yang merapatkan itu, mendiskusikan itu, apakah yang di sini ini lulus atau enggak, atau misalkan lulus itu tingkatannya berapa begitu. Nah, cuma nanti tetap saya minta bantuan teman-teman, komitmennya untuk bisa saling mendukung gitu. Jadi saya juga akan bisa membantu Bapak. Siap. Nah, dengan catatan kami juga diberi kemudahan untuk misalkan ada perbaikan yang harus dilakukan, ya tolong dilakukan supaya saya bisa menyampaikan ke teman-teman yang di penilaian di pusat. Ngaten Pak nggih. Nanti kirim foto Pak ya. Kirim foto sebelum Tapi yang penting ada sebelum dan sebelum terus sudah perbaikan pembenahan. Siap. Kayaknya udah diproyeksi untuk dikembangkan. Rencana ini pengestunipun. Tak profit, insyaallah gitu. Kayak begini. Itu kasih cuma kan baru kecil, kurang. Nah, itu nanti coba didesain kan, aja. Kayak seperti ini kan bisa sebetulnya. Maaf ya. Ngasih masukan barang. Ini kan jenengan bisa misalkan agak dibikin sekat-sekat gitu. Jadi dari sini nanti dia masuk ke sebelahnya masuk. Oh, menurun sampai sana paling tidak meskipun tidak steril betul, tapi udah bagus nggih. Ya itu intinya. Siap. Rencana kan yang sini juga mau dibikin kayak gini. Iya. Belum tahu kapan. Berproses. Setelah saya amin. Amin. Siap. Bapak kagungan lho Pak. Alat pengukur kualitas air. Di kelompok biasanya. Iya. Jadi kelompok belum satu-satu. Iya, kelompok itu untuk kualitas air. Partner nggih. Partner lele gitu. Kan brandnya partner Gunung Lawu tadi. Satu induk. Jadi dikeluarkannya ukuran 45 cm Pak. Iya. 45 cm. Iya, 45. Kalau satu siklus Pak itu rata-rata dapat berapa Pak?
Satu kemarin sampai up-nya sampai 300, naik paling sedikit ini 75. 75 ya. Itu dari berapa induk, Pak? Dari 5 induk. 5 induk. Iya. 5 induk. Berarti kan ada kan itu penyusuan itu. Nek per satu induk kan rata-rata 50. Kadang misalnya anunya diambil separuh kan gitu. Oh, gitu. Kemarin sempat sampai segitu. Kalau apa namanya yang sering Bapak lakukan gitu atau teman-teman di sini lakukan itu setiap mejain perbandingan jantan betinanya berapa? Satu-satu ada yang 1-2. Satu jantan 2 betina. Oh, gitu. Dilihat bunatnya. Kan yang ini satu tapi ternyata hasilnya lebih besar daripada yang itu kan kita lihat kematangan induk. Ya, ini pengembangan sudah ini bertahap. Konsepnya kan semua pembuangan harus lewat limbah. Iya, siap. Siap nanti. Bapak nggak pakai obat ya? Enggak. Ini saya lihat mengkudunya itu. Iya. Mau dia makan itu ya, Pak ya? Antiseptik, Pak. Iya, antiseptik untuk anu kan cuaca ini kan banyak yang kolap. Ternyata ini kok teman-teman ada mengkudu ya ternyata lumayan. Itu sama daun kates, jangan di blender. Itu mengkudu sama daun kates ini. Kunir karena itu. Kunyit. Jadi penerapannya kan kolam bersih, jadi kolam anu itu tadi. Alhamdulillah grojok terus air mengalir. Nah, itu ternyata hasilnya sama-sama. Iya, Bu. Amin. Amin. Berkah. Nggih. Amin. Makasih. Iya, teten Pak. Pak Ampun nggih. Barakallah, makasih. See you.